Saudari-saudaraku yang terkasih, selamat pagi. Pada hari ini kita semua disuguhkan bacaan tentang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Saya yakin kisah ini sudah melekat dalam ingatan Anda masing-masing. Kalau kita mau mengikuti bacaan-bacaan menuju Minggu Prapaskah ini, kita dapat mengetahui dengan sangat jelas bahwa konflik antara Yesus dengan otoritas pemimpin agama di Yerusalem terasa semakin memanas. Mereka semakin ingin untuk menyingkirkan, bahkan membinasakan Yesus. Kisah hari ini semakin meruncingkan lagi kebencian para pemimpin-pemimpin agama di Yerusalem kepada Yesus. Dalam kisah tadi, kaum Farisi mendapati perempuan yang kedapatan berbuat zina. Kita semua tahu bahwa kaum Farisi adalah orang-orang yang sangat begitu ketat dengan yang namanya hukum Taurat atau hukum Musa. Dan memang menurut hukum Musa, perbuatan perempuan itu melanggar 10 perintah Allah, yaitu jangan berzina. Dalam kitab Ulangan bab 22 ayat 22 bahkan ditegaskan dengan sangat jelas bahwa perbuatan zina memuat konsekuensi yang sangat serius, yakni kematian. Motivasi orang-orang Farisi membawa perempuan tadi kepada Yesus lagi-lagi untuk menjebak atau mencari-cari kesalahan Yesus. Situasi yang dihadapi Yesus sebenarnya sama dengan situasi ketika Yesus ditanya soal hal membayar pajak. Merupakan jebakan juga. Maju kena, mundur juga kena. Kenapa bisa begitu? Kita perlu memahami konteksnya. Pada waktu itu, Yerusalem merupakan salah satu wilayah yang berada dalam jajahan bangsa Romawi. Pemerintah Romawi sebenarnya memberi kebebasan untuk urusan agama kepada orang-orang Yahudi. Oleh karena itu, para pemimpin agama atau Sanhedrin yang dikepalai oleh Imam Agung berhak mengatur urusan agama mereka. Mereka punya power, kekuatan, otoritas sendiri untuk mengatur urusan-urusan agama. Siapa yang melanggar hukum Taurat, maka jelas akan mendapatkan sanksinya. Catatan yang penting untuk kita ingat adalah bahwa pemerintah Romawi tidak memperbolehkan pemimpin-pemimpin agama Yahudi menjatuhkan hukuman mati kepada siapapun. Nah, sampai di sini kita menjadi mengerti kenapa Yesus dibawa kepada Pilatus oleh pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Ya karena mereka tidak punya hak untuk memberikan atau menjatuhi hukuman mati. Dan dari sana kita bisa melihat dengan jelas bagaimana intrik-intrik politik yang picik yang dimainkan oleh pemimpin-pemimpin agama Yahudi pada waktu itu, yang dilandaskan juga tentu saja karena kebencian kepada Yesus, sampai pada akhirnya Yesus dijatuhi hukuman mati. Orang-orang Farisi mencoba menjebak Yesus. Yesus berada dalam posisi yang serba salah. Kalau Yesus tidak melempar batu, Yesus akan dituduh oleh mereka bahwa Yesus tidak setia kepada hukum Taurat. Yesus akan dinilai tidak benar dan tidak layak untuk diikuti.
Tetapi kalau Yesus melempar batu, berarti Yesus menentang hukum Romawi. Yesus terlibat dalam eksekusi mati perempuan yang kedapatan berbuat zina itu. Tentu saja Yesus akan bermasalah dengan otoritas Romawi. Tetapi Yesus mengetahui niat jahat mereka. Dan disinilah Yesus menunjukkan kejeniusannya. Yang dilakukan oleh Yesus adalah menulis. Dia menulis di tanah. Salah satu tafsiran dari tindakan Yesus itu adalah bahwa Yesus menuliskan dosa-dosa yang jauh lebih berat dari yang diperbuat oleh perempuan yang kedapatan berzina itu. Karena Yesus menuliskan dosa-dosa itu, akhirnya orang-orang menjadi bercermin pada dirinya sendiri dan tidak jadi melempari batu kepada perempuan itu. Yesus di sini menantang orang-orang Farisi yang merasa dirinya benar. Farisi kan artinya yang murni. Mereka menganggap bahwa dirinya adalah orang-orang yang paling benar, orang-orang yang paling menegakkan hukum dengan baik. Dan ternyata jebakan yang tadinya dilemparkan kepada Yesus kembali kepada diri mereka sendiri. Mereka masuk dalam perangkap yang mereka buat. Akhirnya mereka juga tidak berani untuk melakukan tindakan pelemparan batu kepada perempuan itu. Menariknya adalah bahwa ternyata yang pertama-tama meninggalkan perempuan itu adalah mereka yang lebih tua. Ada jokes yang mengatakan, kenapa yang meninggalkan kok orang-orang yang lebih tua dulu? Lalu ada yang mengatakan bahwa ya tentu saja karena mereka yang paling banyak berbuat dosa sehingga mereka merasa malu. Ya sah-sah saja kalau ada yang menilai begitu. Tetapi saya tidak mau melihat sini seperti itu. Saya melihatnya mungkin orang-orang yang lebih tua itu yang sudah merasakan asam dan garamnya dunia, yang sudah mendapatkan pengalaman banyak, menangkap kebijaksanaan yang ditunjukkan oleh Yesus. Atau mungkin dalam konteks yang tadi saya ceritakan tadi, bisa saja orang-orang tua itu mereka mencoba untuk main aman. Daripada nanti gue berurusan dengan otoritas Romawi, lebih baik gue pergi aja deh. Nanti kalau gue ngelempar batu malah nanti dapat hukuman, lalu juga sanksi dan lain sebagainya. Mereka memilih untuk main aman. Nah, satu refleksi yang ingin saya bagikan kepada Anda, mari coba kita lihat kehidupan kita masing-masing. Terkadang kita menjadi orang yang suka mengadili sesama kita di depan umum. Bukankah kita juga kerap kali menggenggam batu dan merajam sesama kita tanpa belas kasihan? HP atau gadget yang kita punya, mungkin itu adalah bentuk batu-batu yang kita lemparkan kepada sesama kita. Bayangkan, dengan HP Anda bisa merajam sesama Anda dengan fitnah, dengan hujatan, dengan makian, dengan gosip, dan lain sebagainya. Kita bisa saja membela diri dengan mengatakan, dia pantas kok dihukum, orang sudah objektif dan jelas-jelas ia melakukan kesalahan. Sudah sepantasnya dong ia dipermalukan. Saudari-saudaraku yang terkasih, kalau kita mau bercermin pada kisah kitab suci yang kita dengarkan hari ini, wanita pendosa itu juga secara objektif memang bersalah. Dia melanggar 10 perintah Allah. Tetapi coba lihat, apakah Yesus mengizinkan penghakiman terhadapnya? Tidak. Justru Yesus mengalirkan dalam hatinya belas kasihan, kesempatan kedua untuk bertobat.
Kalau kita mau jujur kepada diri kita sendiri, menghakimi kesalahan orang lain kerap kali merupakan sebuah pelarian, karena sebenarnya kita tidak punya nyali untuk melihat kesalahan atau dosa yang ada pada diri kita sendiri. Yesus tahu kalau orang benar-benar memiliki hati yang baik, dia tidak akan sampai menghakimi sesamanya sedemikian rupa. Di sini Yesus bukan berarti mau mengerdilkan kesalahan yang dilakukan oleh perempuan tersebut. Yesus tidak mengkerdilkan itu atau mengecilkan kesalahan yang dia buat. Yesus mengatakan dengan sangat jelas, mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi. Bisa saja Yesus langsung menyuruh dia pergi, tetapi Yesus mau berdialog dengannya. Yesus mau memberikan kesempatan kedua kepadanya, dan Yesus menekankan benar-benar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah benar-benar salah. Pertanyaan untuk menutup renungan hari ini. Sampai saat ini, mana yang lebih sering Anda lakukan? Terutama di zaman kita ini yang dekat dengan media sosial. Mana yang sering Anda perbuat? Memuji kelebihan orang lain atau menelanjangi kesalahan orang lain? Saya hanya mau mengingatkan, hati-hati, ponselmu dapat menjadi batu yang menyakitkan bahkan membunuh sesamamu. Saya rasa renungan ini sangat pas bagi kita untuk masuk ke pertobatan yang lebih dalam. Masuklah ke ruang pengakuan dosa, akuilah kesalahan dan dosa-dosa kita. Dan mulai sekarang, belajarlah untuk tidak menghakimi, tetapi belajarlah untuk mencintai sesama kita dengan kasih Tuhan yang telah dikaruniakan kepada kita. Ingat, Tuhan sayang padamu, dan jangan lupa berdoa hari ini. Tuhan memberkati.